Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miranti, mahasiswa Prodi Komunikasi Penyiaran Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman, Kepulauan Riau. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Kajian Naskah Melayu, dosen pembimbing Yozi Ramadeni, MSI. Segala puji bagi Tuhan seru sekalian alam, serta selawatkan Nabi yang akhir zaman, serta sekalian keluarganya dan sahabatnya sekalian adanya. Amma ba'du. Daripada itu, maka tatkala sampailah hijrah Nabi tahun 1263 kepada 23 hari bulan Rajab, hari Selasa, maka diilhamkan Allah Ta'ala kepada kita, yaitu Raja Ali Haji mengarang satu gurindam Melayu, bait yang boleh juga jadi diamalkan faedah. Sediakan dua daripada perkataannya itu pada orang yang diamanahkan akal, maka adalah ia, nama itu ada 12 pasal di dalamnya. Adalah bait antara gurindam dengan syair itu, akan pula bermulaan syair Melayu itu perkenaan yang bersajak yang serupa dua berpasang pada akhirnya, dan tiada diberikan kehendak pada sempurna perkenaan yang bersajak juga pada akhir pasangannya tiap sempurna perkenaan dengan satu pasangannya, seperti sajak yang pertama itu syarat dan syair sajak yang kedua itu. Jadi seperti juga bermula inilah rupanya syair, dengarkan tuan suatu rencana mengarang di dalam gundah gulana. Barangkali karena kurangkan tuan betulkan dengan sempurna. Inilah arti kemudian yang pada bahwa setriaan, persimpanan yang indah, yaitulah ilmu yang berfaedah. Aku menatap mantap bertutur akan karena ada yang beratur. Ini gurindam pasal yang pertama. Barang siapa tiada memegang agama, sekali-kali tidak boleh dibilangkan nama. Barang siapa mengenal yang empat, maka ia itulah orang yang makrifat. Barang siapa mengenal Allah suruh dan tegahnya, tiada ia menyalah. Barang siapa mengenal diri, maka telah mengenal akan Tuhan yang bahari. Barang siapa mengenal dunia, tahulah ia barang yang terpedaya. Barang siapa mengenal akhirat, tahulah ia dunia mudarat. Ini gurindam pasal yang kedua. Barang siapa mengenal yang tersebut, tahulah ia makna takut. Barang siapa meninggalkan sembahyang, seperti rumah yang tak tiang. Barang siapa meninggalkan puasa, tidaklah mendapat dua temasa. Barang siapa meninggalkan zakat, tidaklah hartanya beroleh berkat. Barang siapa meninggalkan haji, tiadalah menyempurnakan janji. Ini gurindam pasal yang ketiga. Ini gurindam pasal yang ketiga. Apabila terpelihara mata, sedikitlah cita-cita. Apabila terpelihara kuping, khabar yang jahat tiadalah berdamping. Apabila terpelihara lidah, niscaya dapat darinya faedah.
bersungguh-sungguh engkau memelihara tangan dari segala berat dan ringan. Apabila perut terlalu penuh, keluarlah fi'il yang tak senonoh. Anggota tengah hendaklah ingat, di situlah banyak orang yang hilang semangat. Hendaklah peliharakan kaki daripada berjalan yang membawa rugi. Ini gurindam pasal yang keempat. Hati itu kerajaan di dalam tubuh. Jikalau zalim, segala anggota pun roboh. Apabila dengki sudah bertanah, datanglah daripadanya beberapa anak panah. Mengumpat dan memuji hendaklah fikir. Di situlah banyak orang yang tergelincir. Pekerjaan marah jangan dibela, nanti hilang akal di kepala. Jika sedikit pun berbuat bohong, boleh diumpamakan mulutnya itu pokong. Tanda orang yang amat celaka, aib dirinya tiada ia sangka. Bakhil jangan diberi singgah, itulah perompak yang amat menggagah. Bangsa siapa yang sudah besar, janganlah kelakuannya membuat kasar. Bangsa siapa perkataan kotor, mulnya itu umpama ketul. Di mana tahu salah diri, jika tidak orang lain yang berberi. Pekerjaan takabur jangan direpih, sebelum mati didapat juga sepih. Ini gurindam pasal yang kelima. Jika hendak mengenal orang yang berbangsa, lihat kepada budi dan bahasa. Jika hendak mengenal orang yang berbahagia, sangat memeliharakan yang sia-sia. Jika hendak mengenal orang mulia, lihatlah kepada kelakuan dia. Jika hendak mengenal orang yang berilmu, bertanya dan belajarlah tiada semu. Jika hendak mengenal orang yang berakal, di dalam dunia mengambil bekal. Jika hendak melihat orang baik perangai, lihat pada ketika bercampur dengan orang ramai. Ini gurindam pasal yang keenam. Cahari olehmu akan sahabat yang boleh dijadikan obat. Cari olehmu akan guru yang boleh tahukan tiada seru. Cari olehmu akan isteri yang boleh menyerahkan diri. Cari olehmu akan kawan, pilihlah segala orang yang setiawan. Olehmu orang abdi yang ada baik sedikit budi. Ini gurindam pasal yang ketujuh. Apabila banyak berkata-kata, di situlah jalan masuk dusta. Apabila banyak berlebih-lebih suka, itulah tanda hampir duka. Apabila kita kurang siasat, itulah tanda pekerjaan hendak sesat. Apabila anak tidak dilatih, jika besar bapaknya letih. Apabila banyak mencela orang, itulah tanda dirinya kurang. Apabila orang banyak tidur, sia-sia sajalah umur. Apabila mendengarkan khabar, menerimanya itu hendaklah sabar.
Apabila mendengar akan mengikut. Apabila kasar, lekaslah orang sekalian gusar. Apabila pekerjaan yang amat besar, orang beronar. Ini gurindam pasal yang ke-8. Barang siapa hianat akan dirinya, apalagi kepada lainnya, kepada dirinya ia aniaya, orang itu jangan engkau percaya. Lidah yang suka membenarkan dirinya daripada yang lain dapat kesalahannya. Daripada memuji diri, hendaklah sabar, biar pada orang datangnya khabar. Orang yang suka menampakkan jasa, setengah daripada sirik mengaku kuasa. Kejahatan diri sembunyikan, kebaikan diri didiamkan. Keaiban orang jangan dibuka, keaiban sendiri hendaklah sangka. Ini gurindam pasal yang ke-9. Tahu pekerjaan tak baik tetap dikerjakan. Bukannya manusia, iaitulah setan. Kejahatan seorang perempuan tua itu hak iblis punya penggawa kepada segala hamba-hamba raja. Di situlah syaitan tempatnya manja. Kebanyakan orang yang muda-muda, di situlah syaitan tempatnya berkuda. Berkumpul lelaki dengan perempuan, di situlah syaitan punya jamuan. Adapun orang tua yang hemat, syaitan tidak suka membuat sahabat. Jika orang muda kuat berguru, dengan syaitan jadi seteru. Ini gurindam pasal yang ke-10. Dengan bapa jangan durhaka, supaya Allah tidak murka. Dengan ibu hendaklah hormat, supaya badan dapat selamat. Dengan anak janganlah lalai, supaya boleh naik ke tengah balai. Dengan isteri janganlah alpa, supaya malu dengan menerpa. Dengan kawan hendaklah adil, supaya tangannya jadi kapil. Ini gurindam pasal yang ke-11. Hendaklah berjasa kepada yang sebangsa. Hendaklah jadi kepala, buang perangai yang cela. Hendaklah memegang amanat, buanglah khianat. Hendak marah, dahulukan hajat. Hendak dimalui, jangan memalui. Hendak ramai, murahkan perangai. Ini gurindam pasal yang ke-12. Raja mufakat dengan menteri, seperti kebun berpagar duri. Betul hati kepada raja, tanda jadi sembarang kerja.
Hukum adil atas rakyat, tanda wajib oleh inayat. Kasihkan orang yang berilmu, tanda rahmat atas dirimu. Hormat akan orang yang pandai, tanda mengenal kasta dan cindai. Ingatkan dirinya mati, itulah asal berbuat bakti. Akhirat itu terlalu nyata kepada hati yang tidak buta. Isi kandungan dari Gurindam 12. Pasal pertama, Gurindam 12. Pasal pertama ini bermakna memberi nasihat tentang agama atau religius. Pasal yang kedua, memberitahukan tentang orang yang meninggalkan sholat, puasa, zakat, dan haji beserta akibatnya. Pasal yang ketiga, mengandung arti tentang budi pekerti, yaitu menahan kata-kata yang tidak perlu dan makan seperlunya. Pasal keempat Gurindam 12 yaitu memiliki makna tentang tabiat yang mulia yang muncul dari hati nurani dan akal pikiran. Pasal kelima bermakna tentang pentingnya pendidikan dan memperluas pergaulan kaum terpelajar. Pasal keenam bermakna tentang pergaulan saran yang disarankan untuk mencari sahabat yang baik, demikian pula guru sejati yang dapat mengajarkan mana yang baik dan yang buruk. Pasal ketujuh berisi tentang nasihat agar orang tua membangun akhlak dan pekerti anak-anaknya sejak kecil dengan sebaik mungkin. Jika tidak, kelak orang tua yang akan merepotkan diri sendiri. Pasal ke-8 berisi tentang nasihat agar orang tidak percaya pada orang yang culas dan tidak berprasangka buruk terhadap seseorang. Pasal yang ke-9 berisi tentang nasihat tentang moralitas pergaulan pria wanita dan tentang pendidikan. Hendaknya dalam pergaulan antara pria dan pengendalian diri dan setiap orang yang selalu berhubungan agar kuat imannya. Pasal ke-10 berisi tentang nasihat keagamaan dan budi pekerti, yaitu kewajiban anak untuk menghormati orang-orang tuanya. Pasal ke-11 berjasalah bagi negara dan bangsa, optimalkanlah setiap kemampuan yang kita punya sehingga kita bisa mengharumkan nama bangsa. Pasal ke-12 hubungan raja dengan adalah menjaga satu sama lain. Hubungan raja dengan menteri adalah saling menjaga satu sama lain dan harus masuk. Raja yang baik atau raja yang mendapatkan petunjuk dari Allah adalah raja yang adil terhadap rakyatnya. Hukum harus didasari oleh hak asasi manusia. Gurindam 12 mengajarkan kita agar melaksanakan kewajiban beragama sebagai seorang muslim, yaitu beribadah, menghormati orang tua, menuntut ilmu, dan berperilaku yang adil. Saran saya untuk seluruh anak muda dan diri saya sendiri, hendaklah kita sebagai generasi muda melestarikan budaya, terutama budaya Melayu. Tidak malu untuk mengangkat kembali budaya-budaya daerah dan memperkenalkannya ke dunia luar.